Salah satu film real story yang diambil dari kisah dua orang suami istri yang bernama Lorraine Warren dan Ed Warren. Dan kedua orang itu merupakan bisa dibilang paranormal. Kalau di Indonesia nyebutnya dukun. Jadi ya mereka menangani hal-hal yang berbau mistis. Bahkan hal mistis yang cukup terkenal yaitu boneka Annabelle. Ya kalian udah tau lah. Tapi di film ini nggak nyeritain tuh boneka Annabelle, walaupun di awal film akan ada sedikit soal cerita tentang boneka Annabelle. Dan yang akan diceritain di sini yaitu sebuah keluarga yang diteror sesosok hantu di sebuah rumah yang baru mereka tinggali, dan hal itu terjadi di tahun 1979. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah tahu storynya, dan yang belum tahu atau ingin lebih detail, simak video ini sampai habis dan intro. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Tapi sebelum ke story, ya kalian tahulah nih video akan kena dolar kuning karena menampilkan hal-hal yang tak selayaknya. Bahkan kayaknya hampir seluruh videoku deh kena dolar kuning. Tapi lebih keselnya ditambah para reuploader laknat. Banyak yang di take down videoku karena ulah mereka. Sedih, adsense-ku pada lenyap, gak dapet cuan. Ya miskin dah hidupku. Tapi tenang, ada aplikasi yang menyelamatkan penderitaan miskinku, yaitu Binomo. What? Kalian tak mengetahui Binomo itu apa? Ah elah, baru install YouTube kayaknya. Jadi Binomo itu merupakan platform trading bersertifikat internasional dan sangat terpercaya. Jadi kalian udah nggak usah meragukannya lagi. Dan sebelum ke tradingnya, aku mau ngasih tahu. Bagi kalian yang baru bermain Binomo, kalian akan diberikan deposit sebesar $1.000. Jadi kalian bisa latihan terlebih dahulu sebelum bermain di akun realnya. Dan di akun real, aku mempunyai deposit sebesar 7.662.000. Dan untuk mainnya tuh gampang banget. Kalian cuma menganalisa grafik naik atau turunnya. Dan pilih aja naik turunnya di pojok kanan bawah ini yang warna hijau atau merah. Dan aku menganalisa naik deh kayaknya. Standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. Noh kan? Saldoku nambah 1.281.000. Gampang banget dapat uang dari Binomo, ibarat cheat anti miskin. Dan untuk menarik saldonya cukup mudah. Klik aja di garis 3 di pojok kiri atas dan pilih saldo. Jadi kalian tinggal tarik aja yang bagian ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung cek aplikasinya di deskripsi dan langsung download aja. Udah buruan download. Lanjut ke story. Prolog agak lama sih, nggak bentar. Jadi film diawali dengan 3 orang yang bernama Debbie, Camilla, dan Rick. Mereka bertiga menemui Lorraine Warren dan Ed Warren. Di sini mereka meminta bantuan Lorraine dan Ed untuk menyelesaikan masalah goibe yang mereka hadapi, yaitu tentang boneka Annabelle yang selalu menghantui mereka. Dan ini merupakan kasus boneka Annabelle yang terjadi di tahun 1968. Debbie menceritakan semua hal yang dialami dengan boneka laknat itu. Bahkan mereka merasakan boneka itu seperti hidup dan selalu berpindah-pindah sendiri. Dan kepalanya selalu mendongak ke atas walaupun selalu ditundukkan ke bawah. Ed bertanya ke mereka, Ever think that maybe somebody had a key to your apartment and was just playing a trick on you? mungkin ada yang punya kunci apartemen kalian dan mencoba mempermainkan kalian? Debbie menjawab, That's exactly what we thought. persis seperti yang kami kira. Namun nyatanya nggak ada tanda-tanda keisengan dari orang lain. Yang kemudian Lorraine memotong pembicaraan. And this all led you to believe that the doll was possessed? Kalau hal itu yang meyakinkan kalian bahwa boneka itu dirasuki? Yes. Karena semua hal itu terjadi waktu diawali ketika Camilla mendatangi seorang paranormal. Dan mereka mengetahui soal cerita dari paranormal tersebut, bahwa ada gadis yang berumur 7 tahun bernama Annabelle Hagen. Dan Annabelle ini mati di apartemen yang ditinggali Debbie dan Camilla saat ini. Annabelle sendiri selalu kesepian dan dia sangat menyukai boneka milik Debbie.
Annabelle ingin menjadi teman boneka milik Debbie. Ketika mendengar hal itu, Camilla dan Debbie merasa kasihan kepadanya. Oleh karena itu, Camilla dan Debbie mengizinkan arwah gadis 7 tahun itu masuk ke boneka milik Debbie. Dan jadilah boneka Annabelle. Bonekanya boneka biasa, namun Annabelle-nya merupakan nama seorang anak kecil yang telah mati. Jadi begitulah. Tapi intinya mereka berdua tolol bermain-main dengan hal begituan. Dan buat yang masukin arwah anak kecil itu ke boneka itu, si paranormal yang dipanggil Camilla tadi. Mendengar hal tersebut, Ed kaget. Namun Camilla selalu menyangkal bahwa gadis itu ingin tinggal bersama kami dengan merasuki boneka tersebut. Dan hal itu disetujui mereka. Tapi sialnya keadaan malah memburuk. Di suatu malam ketika Camilla dan Debbie baru pulang bekerja, mereka masuk ke apartemen. Mereka berdua melihat boneka Annabelle tergeletak di lorong lantai sambil memegang pulas. Lalu Camilla melihat ke kamar yang dimana telah berantakan dan penuh dengan coretan. Bahkan foto mereka hancur dengan sayatan. Waktu melihat ke atas ada tulisan "Rindu padaku". Melihat hal itu, Debbie langsung mengambil boneka tersebut dan membuangnya di kotak sampah. Malamnya ketika mereka sedang tidur, Debbie dan Camilla mendengar suara ketukan di apartemen mereka, dan ketukan itu sangat keras. Waktu Debbie membuka pintunya, ternyata kosong. tak ada siapapun kecuali sebuah tulisan di kertas yang bertuliskan "Rindu padaku". Yang kemudian ketukan itu berpindah ke sisi lain pintu dan muncullah boneka Annabelle. Boneka itu kembali dengan sendirinya. Mengalami kejadian itu, Debbie dan yang lainnya kebingungan dan gak tahu harus melakukan apa. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan ke Lauren dan Ed. Ed bisa membantu mereka, dan Ed berkata, "Ini kata Ed ya, bukan kataku. Nanti salah kaprah lagi kayak di film War Dogs kemarin." Ed berkata, "Ingat, tak ada yang seperti Annabelle dan hal itu tak pernah ada. Karena pada dasarnya hantu mempunyai kekuatan. Tapi yang kalian hadapi kali ini merupakan sesuatu yang menipu, It's something inhuman. yaitu sesuatu yang sangat tak manusiawi, dan kesalahan besar bila mengakui boneka ini penyebabnya, dan roh tak manusiawi menipu kalian. Karena pada dasarnya kalian mengizinkan makhluk itu merasuki hidup kalian." Camilla bertanya, What's an inhuman spirit? "Apa itu roh tak manusiawi?" Ed menjawab, Something that's never walked the earth in human form. "Sesuatu yang berjalan di bumi namun bukan manusia, It's something demonic. yaitu iblis." Jadi intinya boneka Annabelle tidak dirasuki melainkan hanya perantara, dan bila bonekanya bergerak itu hanya memberikan sebuah kesan kerasukan. Iblis tidak pernah merasuki benda, namun merasuki manusia, dan dia ingin merasuki Debbie atau Camilla. Mendengar hal tersebut, Camilla terkejut. Yang kemudian kisah Annabelle itu diperlihatkan Lauren dan Ed di seminar mereka, yaitu di salah satu kampus yang gua nggak tahu tempatnya. Mungkin di samping Tanah Abang ya, atau di manalah, kata Ed. So we got the church to send a priest over to perform a blessing on the house and the occupants. Kasus boneka Annabelle telah berhasil mereka selesaikan, dan mereka meminta mengirim pastor ke apartemen Debbie dan Camilla untuk melakukan pemberkatan pada apartemen itu atau bahkan penghuninya, sehingga mereka terbebas dari iblis tersebut. Waktu Ed meminta sebuah pertanyaan kepada para siswa, ada salah satu yang bertanya, So, what are you guys? I mean, what do people call you? "Siapa kalian atau sebutan kalian?" Jadi Lauren Warren dan Ed Warren merupakan demonologist atau bisa disebut ahli tentang setan. Dan sejak tahun 1960, Ed dan Lauren dikenal sebagai penyidik paranormal paling terkenal di dunia. Lauren penyidik berbakat dan Ed adalah satu-satunya demonologist yang diakui gereja Katolik. Dari ratusan kasus telah mereka tangani, tapi hanya satu kasus yang sangat berbahaya dan mereka rahasiakan sampai sekarang. Dan story baru dimulai. Pada tahun 1971 di Harrisville, Rhode Island, sebuah keluarga yang bahagia baru pindah ke rumah barunya. Di sini mereka senang dengan rumah barunya, namun anjing mereka yang bernama Sadie, dia tidak mau masuk ke rumah tersebut, walaupun sudah dipaksa oleh Roger Perron, yaitu kepala keluarga di keluarga tersebut. Dan seperti biasa mereka memindahkan dan membereskan ruangan-ruangan di rumah itu. Sedangkan Cindy Perron, dia mempunyai sebuah mainan yang digantung gitu, lalu dia menaruhnya di teras rumah. Ya, jika terkena angin maka mainan itu akan berbunyi klinting-klinting. Ya, begitulah. Sedangkan Carolyn Perron, yaitu istri Roger, dia meminta Cindy untuk memanggil adiknya yang bernama April untuk masuk ke rumah karena hari sudah mulai gelap. April yang sedang bermain di bawah pohon, dia memainkan sebuah mainan kotak musik yang telah dia temukan di tempat tersebut, lalu membawanya ke rumah. Di sisi lain, ketiga kakaknya yaitu Nancy, Cindy, dan Christine, mereka sedang bermain petak umpet yang ditutupi matanya. Mungkin petak umpet versi bule gitu. Di sini Christine yang berjaga, sedangkan Nancy dan Cindy mereka bersembunyi. Yang kemudian
Christine mulai mencari mereka dengan mata tertutup. Ketika Christine mencari mereka dengan mendengarkan sebuah tepukan tangan dari salah satu saudaranya, Christine mendekati Nancy yang bersembunyi di sebuah ruangan. Dan ketika ingin menangkap Nancy, dia tidak sengaja mendorong Nancy sampai papan di belakangnya jebol. Clap. Sedangkan Roger yang mendengar itu langsung mendekati Christine dan Nancy. Dan setelah dilihat Roger, ada sebuah ruangan bawah tanah di balik papan itu. Yang kemudian Roger memasuki ruangan tersebut dengan penerangan korek api. Roger melihat barang-barang yang sudah tidak terpakai di dalamnya. Yang kemudian Roger ingin memeriksanya keesokan hari karena hari sudah mulai malam. Malamnya, Carolyn menyuruh Roger untuk membawa masuk anjingnya. Tetapi menurut Roger, anjingnya tidak mau masuk ke rumah. Dan pagi harinya, tiba-tiba Carolyn merasakan memar di kakinya, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Yang kemudian Carolyn keluar dari kamarnya dan salah satu anaknya yang bernama Adria merasakan ada bau busuk di kamarnya. Sedangkan Carolyn dia melihat jam dinding yang tiba-tiba mati. Mungkin baterainya habis. Makanya pakai baterai habis sih, kuat dan bertenaga. Setelah hal itu, Carolyn melihat Roger sedang membereskan ruangan bawah tanah. Ketika ingin membuatkan kopi untuk Roger, Carolyn melihat jam di dapur juga tidak berfungsi. Tak berselang lama, April datang untuk menanyakan keberadaan Sadie. Lalu, Carolyn memberitahu bahwa Sadie di luar. Dan datanglah Roger yang kemudian, Carolyn memberitahu bahwa semua jam tiba-tiba mati tepat di pukul 3:07. Dan tak cuma itu, Carolyn juga memberitahu tentang memar di kakinya. Ouch. Sedangkan April yang mencari Sadie, dia pergi ke halaman rumah. Dia terkejut melihat Sadie telah mati tanpa sebab yang pasti. Mendengar teriakan April, Roger dan Carolyn langsung menghampiri April dan melihat April menangisi Sadie yang telah mati. Kemudian Carolyn menenangkan April sedangkan Roger mengubur bangkai Sadie. Di sisi lain, Ed didatangi seseorang wartawan yang bernama Arnold Powell. Di sini Arnold meminta tentang informasi beberapa benda yang bisa dibilang goib, berhantu atau bahkan terkutuk. Arnold bertanya, apakah kau tidak takut memiliki semua benda ini di rumahmu? Ed menjawab bahwa setiap 1 bulan sekali ada seorang pastor yang memberkati ruangan tersebut dan lebih baik semua benda ini ada di tempat ini daripada di luar sana. Arnold bertanya kembali ke Ed, kenapa kau tidak membakar benda-benda ini? Ed menjawab, karena hal itu hanya menghancurkan wadahnya saja. Ya lebih baik membiarkan jin di dalam botol. Benar juga sih, daripada hantunya pindah kemana gitu. Kemudian Arnold tertarik dengan salah satu benda yaitu boneka Annabelle. Ed memperlihatkan boneka itu dan memberitahu bahwa kekuatan yang sangat jahat menempel pada boneka tersebut. Ketika Arnold sedang menanyakan tentang hal-hal di boneka Annabelle, tiba-tiba anak Ed yang bernama Judy, dia sedang bermain di ruangan laknat ini. Ed memperingatkan Judy agar jangan bermain di tempat ini lagi. Waktu malam hari, lebih tepatnya pukul 3:07, mereka semua sedang tertidur. Di sini, Christine merasakan ada yang menarik kakinya dan menurutnya ini adalah ulah Nancy. Namun Nancy tidak melakukan hal itu kepada Christine. Bahkan Christine juga merasakan bau busuk dan lagi-lagi Christine menuduh Nancy. Nih si Christine kayaknya kebanyakan main game Among Us deh. Heran. Di saat yang bersamaan, Roger juga terbangun dari tidurnya karena mendengar langkah kaki dan TV yang menyala sendiri. Kemudian Roger mematikan TV lalu mencari suara langkah kaki tersebut. Roger mencari di beberapa ruangan, namun dia tidak menemukan apa-apa. Dan ketika ingin naik ke atas, dia melihat anak pertamanya yang bernama Andrea sedang di tangga. Lalu Andrea memberitahu kalau Cindy sedang tertidur sambil berjalan. Waktu dilihat, Cindy membenturkan kepalanya di sebuah lemari yang kemudian dengan hati-hati Roger membawa Cindy ke kamarnya. Pagi harinya, Roger memberitahu kepada Carolyn tentang kejadian semalam. Dan menurutnya, kejadian itu sudah lama tidak terjadi pada Cindy. Lalu Roger melihat punggung Carolyn memar, namun Carolyn menganggapnya kalau dia kekurangan vitamin. Ketika Roger ingin pergi untuk bekerja, dia melihat seekor burung yang mati karena menabrak kaca rumahnya. Yang kemudian dia mengantarkan keempat anaknya untuk berangkat sekolah. Waktu Carolyn berada di rumah bersama April, Carolyn mendengar April sedang berbicara dengan seseorang. Dan setelah didekati,
tidak ada seorang pun yang berbicara dengan April. Menurut April, dia sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Rory. Lalu April memberitahu kepada Carolyn bagaimana memanggil Rory, yaitu dengan cara memainkan kotak musik itu. Namun di sini, Carolyn tidak melihat siapa-siapa yang kemudian April mengajaknya untuk bermain petak umpet. Di sini Carolyn yang berjaga, sedangkan April yang bersembunyi. Waktu mencari April, Carolyn mencari dengan mendengarkan suara tepuk tangan. Carolyn mendengar sebuah tepuk tangan yang mengarahkan ke lemari Andrea. Dan setelah membuka kain yang menutupi matanya, Carolyn melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam lemari tersebut. Dan tak berselang lama, April menghampiri Carolyn dari pintu kamar itu. Carolyn sendiri merasa ada yang aneh di rumah ini. Malam pun tiba. Lagi-lagi Christine mengalami hal serupa, yaitu kakinya ditarik seseorang. Dan menurutnya itulah Nancy. Dan tiba-tiba kakinya ditarik lebih keras, sehingga Christine terbangun dan ketakutan. Merasa ada yang tidak beres, Christine melihat di balik tempat tidurnya. Namun, tidak ada siapa-siapa. Dan tak berselang lama, dia melihat pintu yang bergerak sendiri. Melihat hal itu, Christine membangunkan Nancy. Dan menurutnya, ada seseorang di balik pintu itu. Waktu Nancy melihatnya, memang tidak ada apa-apa di balik pintu itu. Namun Nancy melihat ada seseorang yang kemudian tiba-tiba pintu di dekat Christine tertutup dengan sendirinya. Sehingga mereka berdua berteriak. Mendengar sebuah teriakan, Carolyn dan Roger terbangun dan menghampiri teriakan itu. Di sini Carolyn mencoba menenangkan Christine yang sedang ketakutan. Lalu, Christine mencoba menceritakan hal tadi kepada ayahnya, bahwa ada orang yang menarik kakinya waktu dia sedang tidur. Dan menurut Roger, itu hanya mimpi. Namun Christine menyuruh Roger untuk mempercayainya. Yang kemudian, Christine juga memberitahu kalau seseorang itu menginginkan keluarganya mati. Pagi harinya, Lauren bersama anaknya Judy sedang memberi makan ayamnya. Tak berselang lama, datanglah Ed yang ingin berpamitan pergi. Namun menurut Lauren, Ed telah membohonginya, yang kemudian Ed mengatakan yang sebenarnya, dia akan pergi untuk melihat bahwa ada kasus baru. Yang kemudian Lauren ingin ikut dengan Ed karena menurutnya, bahwa setiap kasus Lauren harus ikut untuk membantu Ed. Mereka berdua mendatangi sebuah rumah, dan singkatnya, setelah mereka menganalisa rumah tersebut, ternyata rumah itu tidak berhantu, dan suara-suara itu berasal dari gesekan papan lantai rumah tersebut. Kita kembali ke Carolyn, yang dimana dia mengalami memar lagi di daerah tangan dan di dadanya. Lalu dia mencoba meminum salah satu obat, dan tanpa sengaja dia mendengar langkah kaki dan menurutnya itu langkah kaki dari salah satu anaknya. Carolyn mencari sumber suara itu, dan Carolyn melihat anak-anaknya sudah pada tidur semua. Namun Carolyn masih penasaran dengan suara tersebut, dan tak berselang lama, foto-foto yang dia pajang di tembok tiba-tiba saja berjatuhan dengan sendirinya. Kemudian dia mendengar suara di salah satu ruangan, namun tidak ada seorang pun yang dia temukan. Carolyn melihat sebuah pintu yang menuju ke basement terbuka dengan sendirinya. Melihat hal itu, Carolyn masuk ke ruangan tersebut dan ketika ingin keluar, tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Sehingga membuat Carolyn jatuh ke bawah akibat menabrak pintu tersebut. Di sini, Carolyn melihat di beberapa sisi yang kemudian ada seseorang yang melemparkan bola. Merasa ketakutan, Carolyn mencoba naik ke atas untuk meminta tolong. Yang kemudian Carolyn menghidupkan korek sebagai penerangan. Tak berselang lama, ada seseorang di belakangnya yang mengajaknya untuk bermain petak umpet. Di saat yang bersamaan, Andrea terbangun karena melihat Cindy yang di dalam kamarnya sedang menjedotkan kepalanya ke sebuah lemari. Melihat hal itu, Andrea mencoba membawa Cindy untuk berbaring di ranjangnya. Namun tiba-tiba saja lemari itu bergerak sendiri dan setelah dibuka, tidak ada apa-apa. Kemudian Andrea dikejutkan oleh sesosok hantu yang ingin memeluknya. Sedangkan Roger yang baru pulang, dia mendengar teriakan dari Carolyn dan Andrea. Roger langsung menghampiri mereka dan menolong satu persatu. Singkatnya, keesokan harinya, Carolyn mendatangi seminar milik Ed dan Lauren, yang dimana Ed dan Lauren sedang memberikan pengalaman mereka tentang hal-hal goib. Melihat hal itu, Carolyn tertarik untuk meminta bantuan ke Ed dan Lauren. Waktu di parkiran, Carolyn memberitahu persoalan yang terjadi di rumah baru Carolyn, yang kemudian Carolyn meminta bantuan ke mereka berdua.
Di sini awalnya Ed menolaknya, namun Carolyn terus menceritakan kejadian-kejadian tersebut agar Ed mengerti. Yang pada akhirnya Ed dan Lauren bersedia membantu Carolyn untuk menyelesaikan masalah di rumahnya. Waktu Ed dan Lauren tiba di rumah Carolyn mengenalkan kelima anak perempuannya. Lalu Lauren melihat beberapa keanehan yang melekat pada anak-anaknya, bahkan Carolyn juga. Namun di sini Lauren belum menceritakannya. Yang kemudian Ed dan Lauren memulai untuk mencari masalah yang ada di rumah ini. Di sini Carolyn menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Ia seperti mencium aroma-aroma bangkai dan suara ketukan. Menurut Ed sendiri, itu terjadi karena ada kegiatan hantu di rumah ini. Ya iyalah, kegiatan hantu, kalau nyuri uang negara itu baru kegiatan koruptor. Bahkan, Carolyn juga menceritakan beberapa jam yang tiba-tiba mati tepat pukul 3:07. Sedangkan Lauren yang lagi ngeliat foto-foto keluarga Carolyn langsung memberitahu kejadian foto yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Lalu Carolyn menunjukkan sebuah lemari yang berada di kamar Andrea. Dan Carolyn juga menceritakan kejadian-kejadian yang aneh pada benda-benda tersebut termasuk di basement. Mendengar basement, Show me the cellar. waktu Lauren berada di ruangan bawah tanah untuk melihat kejadian di dalam ruangan itu, Lauren mendengarkan jeritan-jeritan seseorang. Setelah hal itu, Lauren memberitahu kepada Ed bahwa ada kejadian buruk di rumah ini. Waktu Carolyn, Roger, dan Ed sedang di ruangan makan, Carolyn menunjukkan luka memar yang berada di lengannya kepada Ed. Namun, menurut Carolyn dia hanya kekurangan vitamin saja. Setelah hal itu, Ed mulai mewawancarai kejadian yang telah dialami oleh keluarga Roger, bahwa pada tanggal 1 November 1971, keluarga Roger Perron telah mengalami kejadian goibe. Di sini, Ed meminta untuk menceritakan kejadian itu, lalu Carolyn mulai menceritakannya. Di saat yang bersamaan, Lauren sedang berbicara kepada April, karena katanya April mempunyai seorang teman yang gak terlihat. April berkata, His name is Rory. He lives here too. But he's always sad. namanya Rory. Dia tinggal di sini namun dia selalu sedih. Lalu April memberikan sebuah kotak musik yang bentuknya bukan kotak. Lauren mencoba memainkan kotak musik itu. Dan tiba-tiba dia melihat penampakan di belakangnya melalui cermin yang ada di mainan itu. Setelah hal itu, Lauren menuju pohon besar di belakang rumah tersebut, begitupun dengan Ed yang menyusulnya. Yang kemudian Lauren melihat seseorang tergantung di pohon itu tepat di atas Ed, sedangkan Ed tidak melihat apapun. Kemudian mereka berempat membicarakan tentang rumah ini, dan Roger tidak mengetahui siapa pemilik rumah ini sebelumnya karena dia dapat dari pelelangan. Menurut Lauren, rumah ini harus disucikan atau bahkan setannya diusir. Lalu, Lauren mencoba menjelaskan apa yang sudah dia lihat sebelumnya. Yang pertama, Lauren melihat kegelapan yang berada di rumah ini dan sekitar rumah ini. Lalu ada makhluk yang menempel di punggung Carolyn dan ada juga di beberapa anaknya. Nah, jarine wong Jawa sebutannya ditempeli. Reti to wong? Ah, elah. Bahkan menurut Lauren, makhluk itu akan memangsa kalian semua. Meski kalian pergi dari sini karena makhluk itu sudah melekat pada kalian. Kemudian Ed dan Lauren akan mengumpulkan bukti-bukti sebelum pengusiran setan dilakukan. Ditambah atas persetujuan pastor. Di sini Ed akan menyuruh temannya untuk memasang peralatan agar bisa memberi bukti kepada pastor mereka. Judy, what are you up to? I got you a present. Setelah pulang dari rumah keluarga Roger, malamnya Lauren bermain dengan anaknya Judy. Judy memberikan kalung liontin untuk Lauren dan di dalamnya terdapat foto Judy. Karena dengan adanya kalung itu, kata nenek Judy kita akan selalu bersama. Yeay. Sedangkan Ed dia sedang mendengarkan rekaman wawancara keluarga Roger tadi. Dan entah mengapa suara Roger dan Carolyn tidak terekam. From the first occurrence. Nothing. Di sini Ed langsung mengatakan kejadian itu ke Lauren. Lauren sendiri memberitahu kepada Ed tentang sejarah rumah yang ditinggali Roger dan Carolyn. Dan bersambung. Oke, mungkin beberapa dari kalian penasaran kan dengan sejarah asli yang berada di rumah tersebut dan ditambah wujud asli Bathsheba di tahun 1863. Lalu apa yang terjadi di sana? Oleh karena itu tunggu episode selanjutnya. Kalian bisa menontonnya bila video sudah berada di kotak ini dan bye bye.